Jadi bukan berarti bis yang berjalan kayak kendaraan biasa ya. Jermannya pakai DJ. Buat perangko itu kayak gini prosesnya. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Museum Pos Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Museum ini memiliki beberapa ruangan terpisah, dan setiap ruangannya menyimpan koleksi benda pos yang masih terawat dengan baik, yang tentu saja bisa menambah pengetahuan mengenai sejarah dunia pos Indonesia. Terdapat ruangan yang menampilkan surat emas, surat-surat dari berbagai raja Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Surat emas ini mencatat sejarah perkembangan surat di Indonesia. Lewat surat-surat ini, kita bisa melihat bagaimana komunikasi antara raja-raja Nusantara dengan penjajah terjadi. Surat-surat emas ini diyakini telah berusia ratusan tahun yang lalu. Sebelumnya disimpan di salah satu museum di Inggris. Karena hampir semua surat yang dipamerkan ditujukan kepada Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Bingley Raffles. Museum Pos Indonesia dibangun pada masa Hindia Belanda pada 27 Juli 1920 dengan nama Museum Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT yang dibuka pada tahun 1931. Museum yang berada di sebelah kanan gedung kantor pusat PT Pos Indonesia atau sebelah timur gedung Sate ini beralamat di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian, setelah koleksinya dilengkapi lagi, museum diresmikan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi pada tanggal 27 September 1983, ketika Hari Bakti Postel ke-30. Sampai pada masa itu, museum ini sudah memiliki koleksi yang berhubungan dengan proses sejarah pos dari masa ke masa selama 5 masa pemerintahan, yaitu dari masa Kompeni dan Batavia Republik, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Inggris, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa Jepang, dan masa kemerdekaan. Museum berganti nama menjadi Museum Pos dan Giro, disesuaikan dengan perusahaan yang menanganinya pada 19 Juni 1995. Ketika perusahaan berganti nama menjadi PT Pos Indonesia, nama museum ini berubah menjadi Museum Pos Indonesia. Pos Indonesia sekurang-kurangnya sudah 5 kali berganti nama dan berganti lambang. Awalnya jawatan PTT, lalu jadi PN Postel, PN Pos dan Giro, Perum Pos dan Giro, dan pada tahun 1995 jadi PT Pos Indonesia Persero. Ini ada barang-barang zaman dulu yang digunakan untuk persuratan. Pengantar pos zaman dulu tuh kayak gitu, pakai kuda. Kalau sekarang pengantar paket COD yang modalnya yang penting kuat untuk menghadapi customer COD. Kuat untuk diajak berantem. Buat customer COD yang udah buka paket gak mau bayar, itu aja sekarang modalnya ya, gak perlu kuda. Ini tuh ada bis surat. Jadi bukan berarti bis yang berjalan kayak kendaraan biasa ya, ini istilah aja.
Ini kalau mau ngirim surat tinggal masukin ke sini. Kenapa dinamain bis? Karena dia membawa surat-surat untuk diantarkan. Ini khas banget, zaman dulu aku sempet ngeliat tukang pos pakai motor kayak gini nih. Indahnya. Ini Bung Karno sama Pak Harto. Nah, ini amplop surat zaman Konferensi Asia Afrika. Baru ya kemarin dari sana, Museum Konferensi Asia Afrika. Pos Indonesia itu pernah menerbitkan perangko emas dalam rangka mengenang 1 tahun meninggalnya Ibu Tien Soeharto tahun 2001. Kalau ini dalam rangka mengenang 1 abadnya Bung Hatta tahun 2002. Ini untuk menyimpan arsip-arsip perangko dari berbagai negara. Ada Jepang, Luxembourg, Tiongkok. Ini Jerman. Jermannya pakai D, DJ. Kalau mau ngirim paket juga bisa ini zaman dulu. Tahun 1946 timbangannya ini. Ini juga sama nih. Timbangan paket juga tahun 1938. Jadi dari masa ke masa tuh bentuk timbangan juga berubah ya. Pasti timbangan lagi nih, cuman udah lebih canggih. Timbangan paket. Ini mesin pos. Museum ini menampilkan koleksi ribuan perangko dari seluruh dunia. Sebagian dari koleksi perangko dipamerkan dalam bingkai kayu yang dilindungi kaca, memungkinkan pengunjung untuk menikmatinya secara langsung. Namun, ada beberapa koleksi atau artefak bersejarah yang hanya dapat dilihat dengan bantuan petugas museum, karena mereka disajikan dalam papan-papan yang terhubung secara vertikal. Papan-papan ini mirip dengan lemari kayu dengan ukuran sekitar 1,5 x 1 x 2,5 meter. Koleksi yang dipajang di sini tidak hanya terbatas pada perangko saja. Barang-barang pos seperti timbangan surat, sepeda pos, dan informasi tentang perkembangan pos di Indonesia juga turut dipamerkan. Selain itu, perkembangan baju dinas dan peralatan pos dari zaman kolonial hingga masa kini juga dapat ditemui. Jadi untuk buat perangko itu zaman dulu kayak gini prosesnya. Sampai akhirnya jadi perangko tuh kayak gini nih. Nah, ini ada topi atau pet yang pernah dipakai oleh para pegawai di kantor pos. Ini mesin pengikat kantong.
Museum ini buka setiap hari Senin hingga hari Jumat, dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Sedangkan pada hari Sabtu buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Untuk mengunjungi museum ini, pengunjung tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.